Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali meskipun melalui video ini. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan dari bab 4 kemarin tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Sebelum itu kita buka dulu pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan yang kedua ini adalah kita akan membahas tentang kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kalian amati gambar di bawah ini. Ini adalah pesan-pesan moral tentang kearifan lokal, memperkokoh karakter bangsa. Berikutnya adalah ini gambaran kira-kira orang tahlilan. Ini adalah grebek maulid atau sekaten. Ini adalah kira-kira nyadran. Kemudian ini adalah marhaban atau berjanji. Kemudian berikutnya adalah orang sedang tingkeban. Kalian amati gambar-gambar ini. Ini adalah kira-kira gambaran kearifan lokal yang ada di Indonesia. Pertama yang akan kita bahas kearifan lokal yang ada di Jawa. Apa saja sih? Yang pertama adalah tahlilan. Ya. Tahlilan yaitu bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. Ini yang pertama adalah tahlilan. Yang kedua, pengajian. Pengajian yaitu menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain pada momen atau waktu tertentu seperti pengajian Ahad Pon, Jumat, kemudian pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi, kemudian dalam rangka mungkin ada pengajian ibu-ibu, pengajian bandongan, sorogan, pengajian Ahad pagi dan sebagainya kan. Berikutnya peringatan Hari Besar Islam, yaitu suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar penting yang terjadi dalam sejarah Islam dalam bentuk ceramah agama, puasa, membaca sholawat maupun sholat. Jadi kalau pengajian ini sifatnya yang mungkin yang rutin ya, seperti malam Jumat, hari Jumat dan sebagainya, itu apalagi kalau di Jawa, di desa-desa itu banyak sekali, hampir setiap hari ditemukan baik di musholah maupun yang keliling. Berikutnya sekaten ya. Ini kira-kira sekaten itu seperti ini. Sekaten adalah upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian grebek maulid. Grebek maulid adalah puncak peringatan Maulid masjid ya. Maulid Nabi ya, puncak dari peringatan Maulid Nabi. Jadi mungkin rangkaiannya dengan sekaten ini. Berikutnya takbiran. Ini sering kalian alami terutama baik Idul Fitri maupun Idul Adha, takbiran keliling, mengucapkan takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal di masjid mushola atau pada malam Idul Adha, baik di mushola maupun keliling kampung. Likuran itu apa? Yaitu diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Ini sering ya, artinya upacara likuran atau adat likuran ini dikandung maksud apa? Yaitu menunggu datangnya Lailatul Qadar. Berikutnya adalah megengan. Apa itu megengan? Megengan itu adalah upacara menabuh beduk sebagai tanda bahwa besok itu sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jadi untuk menandakan datangnya bulan Ramadan. Berikutnya suronan ya, suronan.
Surna ini budaya berziarah ke makam para wali serta membagikan makanan khas berupa bubur suro sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kira inilah. Kemudian nyadran itu adalah ziarah kubur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah serta bersih makam dan desa dari pagi sampai menjelang waktu zuhur nyadran ya. Lebaran ketupat disebut juga dengan Ba'da Kupat atau Ba'da Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, biasanya kalau di Pekalongan itu lebaran kupat itu ya haji sawalan sawalan itu ya dengan lepet yang besar itu Kak. Itu kalau daerah Pekalongan itu di saat pada saat lebaran ketupat itu ya setelah satu minggu setelah hari raya. Kami maksud apa, kita akan disunahkan setelah hari raya Idul Fitri itu disunahkan puasa 6 hari kan. Kemudian setelah itu baru seseorang merayakan Idul Fitri kan, lebaran ketupat. Berikutnya kearifan lokal di Madura. Yang pertama sholawatan. Sholawatan adalah kegiatan membaca sholawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. Ini sholawatan ya. Yang kedua ada yang namanya tradisi rokatase. Apa itu rokatase? Rokatase adalah pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu melepaskan sesaji ketan, tumpeng, ikan dan sebagainya ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya rokat diadakan jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan sembari dibacakan macopat atau mamaca. Berikutnya Muludan ini ya sebenarnya muludan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca, berjanji, dibayar atau burda. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas bisa kalian saya berikan pada ruang yang berbeda, mungkin pada WA group atau melalui Google Classroom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup bersama pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.